Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat pada hari ini menegaskan padaku untuk tetap bersandar pada Tuhan dan meyakini bahwa tiada yang mustahil baginya untuk mengabulkan segala permohonan, asal aku memintanya dengan iman yang penuh. Ada beberapa peristiwa yang kadang aku juga kurang mengerti, karena ada permohonan dan doaku dijawab olehnya, dengan aku memperoleh solusi masalah yang kuhadapi. Namun ada juga permohonan dan doaku yang tidak terkabulkan, karena masalah itu masih tetap ada tanpa solusi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa ada doa dan permohonan yang dikabulkan, namun ada juga yang tidak? Dan saat aku merenung dan mengingat kembali kepada beberapa permohonan dan doa seperti apa yang aku panjatkan, maka aku sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak membeda-bedakan permohonan dan doaku, namun bobot keyakinanku yang berbeda antara doa permohonan yang satu dan yang lainnya. Bila aku meyakininya secara penuh, maka seberat apapun masalah yang kuhadapi akan terselesaikan dengan baik. Saat aku berserah pada Tuhan, namun tidak sepenuhnya, karena masih ada kebimbangan apakah Tuhan berkenan terhadap persoalan yang aku hadapi ini. Saat itu aku merasa persoalan itu tetap ada. Sering aku mendengar kalimat, "Tiada yang mustahil bagi Tuhan." Khususnya pada doa banyak orang akan kesembuhan dari penyakit berat yang dialami. Namun sedikit orang yang benar-benar mengalami mujizat kesembuhan yang diharapkannya. Tidak mudah untuk mempunyai iman yang bulat tanpa keraguan, dan untuk menumbuhkan iman itu perlu keyakinan penuh. Sedikit saja keraguan, apakah Tuhan benar akan memberikan kesembuhan, maka sulit bagi kita mendapatkan mujizat kesembuhan darinya.
pada Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 tentang bagaimana orang buta berteriak memanggil Yesus untuk memberi kesembuhan padanya. Semakin dia dilarang orang sekitar memanggil Yesus, semakin keras dia memanggil hingga akhirnya Yesus menoleh, memanggil dan memberi kesembuhan karena imannya. Kadang kita memanggil dan berseru pada Yesus, tapi pada saat Yesus belum merespon, kita sudah putus asa, maka mujizat pun tidak terjadi. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Semoga Engkau tetap mengasihi aku dan mengubah hidupku untuk tetap setia dan berseru memanggil nama-Mu di kala sedih dan senang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan memohon. Amin.